Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Kuratungga ini dengan NIM 201103030019. Saya akan menjelaskan terkait jawaban dari ujian komprehensif yang diberikan oleh Ibu Jannah selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah. Di sini pertama saya akan menjelaskan terkait dengan konsep Banglawu Ani Minang Ayah, di mana arti dari Banglawu Ani Minang Ayah itu sendiri adalah sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Dari konsep tersebut kita dapat memahami bahwa Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk menyampaikan pengetahuan kita, meskipun sekecil apapun pengetahuan kita tetap kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, karena hal itu akan dapat bermanfaat kepada mereka. Akan tapi sekecil apapun pengetahuan kita harus punya landasan. Jadi tidak tidak moro-moro seakan-akan kita mengetahui ilmu yang mengetahui ilmu yang kecil, terus kita tidak memiliki landasan dari ilmu tersebut. Dan itu bisa saja ilmu tersebut ketika kita tidak memiliki landasan, kita akan malah menyesatkan orang lain. Jadi sekecil apapun ilmu yang kita miliki terkait dengan anjuran-anjuran Nabi, kita itu harus memiliki landasan dari ilmu tersebut. Kita itu harus memiliki ilmu yang cukup terkait ketika kita menyampaikan, kita itu harus juga memiliki ilmu yang cukup. Jadi tidak semena-mena kita menyampaikannya saja begitu. Karena dakwah itu tidak hanya menyampaikan, akan tapi kita harus memiliki kriteria-kriteria yang memang ditetapkan. Contohnya yaitu memiliki ilmu yang cukup gitu. Terus untuk peran kita dalam menyikapi atau menjalankan konsep tersebut, yaitu kita harus menyebarkan pengetahuan sekecil apapun pengetahuan kita kepada sesama kita. Contohnya ya kepada teman-teman sebaya kita. Ketika kita melihat ada sebuah keburukan di sekitar kita, maka kita itu harus mengingatkan mereka mengingatkan mereka dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jadi dengan cara mengingatkan mereka itu merupakan sudah bentuk dalam mengimplementasikan konsep Banglawu Ani Minang Ayah ini. Jadi kemudian kita juga bisa memanfaatkan media sosialnya kita, contohnya dengan WA ataupun Instagram. Nah, di situ kan banyak di Instagram, di Facebook, di sosial media terkait dengan dakwah-dakwah dari para dai ataupun sekedar caption yang mencantumkan hadis-hadis Nabi. Nah, itu kita bisa menge-share di halaman web kita, di halaman sosial media kita. Contohnya di WA Story ataupun di Instagram Story. Nah, itu ketika kita menyebar hal tersebut, sekalipun kita sendiri, pemahaman kita sendiri dangkal terkait dengan hadis tersebut, akan tapi jika hadis tersebut sudah terjamin kesahihannya, maka hal itu sangat dianjurkan untuk kita sebarkan ke media sosial kita, agar orang-orang yang melihat atau menonton Instagram atau WA Story kita itu dapat mengetahui anjuran hadis-hadis tersebut juga. Jadi kita itu merupakan sebuah bentuk peran kita dalam menjalankan konsep Banglawu Ani Minang Ayah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan rasionalisasi kenapa zakat bisa ada dalam Islam. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 itu dijelaskan bahwa dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang ruku. Dan di Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang menjelaskan terkait pentingnya zakat. Nah, terus di dalam hadis juga dijelaskan bahwa Islam itu memiliki 5 pilar, dan diantaranya adalah memberikan zakat. Nah, dari penjelasan Al-Quran dan hadis tersebut itu sudah sudah kita pahami bahwa zakat itu merupakan hal penting dalam Islam. Nah, kenapa zakat itu diletakkan dalam rukun Islam? Karena di sini terdapat beberapa ketika kita menunaikan zakat, kita akan
terdapat beberapa poin yang akan kita dapatkan di situ, yang mana ya keadilan sosial. Ketika kita melaksanakan zakat, maka di sini mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan secara merata antar anggota masyarakat. Jadi ketika kita menunaikan zakat, memberikan zakat, maka hal itu akan membantu orang-orang yang ada di bawah kita seperti itu. Dan hal itu dan kemudian yang kedua itu purifikasi harta, di mana membersihkan harta dari hal-hal yang tidak baik. Jadi karena kan zakat ini berkaitan dengan harta. Jadi harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya milik kita. Jadi ada beberapa harta yang memang Allah titipkan kepada kita untuk diberikan kepada orang lain gitu. Jadi harta kita itu bukan sepenuhnya milik kita, akan tapi sebagian dari harta kita itu adalah milik orang lain. Jadi perlunya kita menunaikan zakat tersebut agar kita dapat membersihkan harta-harta kita dari hal-hal yang tidak baik, contohnya dengan sifat serakah seperti itu. Kemudian penguatan jaringan sosial, karena dengan kita memberikan zakat, kita akan juga memperkuat hubungan sosial kita dengan orang lain seperti itu. Jadi itu pentingnya zakat. Kenapa zakat itu dimasukkan ke dalam rukun Islam. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan surah An-Nisa ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghu yatama hatta idza baghawun nikah fa in anasatum minhum rushadan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu 'alaihim wa kafa billahi hasiba. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat tersebut dijelaskan terkait dengan bagaimana harta yang dikelola bagi anak yatim itu harus dijaga dengan adil. Jadi relevansinya kita sebagai dai, kita itu harus menerapkan keadilan, kejujuran dan tanggung jawab atas amanah yang telah kita emban seperti itu. Jadi kita itu tidak boleh semena-mena mengelola harta anak yatim, tidak boleh semena-mena mengambil atau menggunakan harta anak yatim terhadap hal-hal yang lain. Jadi kita itu harus benar-benar menegakkan atau mengelola harta anak yatim itu dengan kebutuhan mereka. Jadi kita itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak yatim, tidak boleh mengalokasikannya pada kepentingan yang lain. Jadi kita itu harus sebagai dai, kita itu harus bijaksana, harus adil dalam berdakwah, harus adil dalam mengelola harta, terutamanya harta anak yatim, dan kita itu harus menjunjung tinggi hak-hak dari anak yatim sesuai dengan yang dijelaskan dari ayat tersebut seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan aliran yang ada dalam Islam, yaitu terdapat dua aliran, yaitu Sunni dan Syiah. Sunni ini merupakan aliran Khawarij, kaum Khawarij yang merupakan pecahan dari kaum Ali bin Abi Thalib, di mana aliran Sunni ini berpendapat bahwa yang dapat menggantikan Nabi atau yang dapat memimpin Islam itu adalah umat Islam itu sendiri. Jadi siapapun umat Islam yang siap untuk memimpin Islam itu tidak apa-apa memimpin Islam seperti itu. Jadi sedangkan Syiah itu sendiri adalah golongan Ali bin Abi Thalib yang berpendapat bahwa orang-orang yang dapat memimpin atau menggantikan Nabi itu adalah dari keturunan Nabi itu sendiri. Sedangkan terdapat beberapa organisasi atau beberapa kelompok yang tetap berjalan pada saat ini, yaitu dari golongan Sunni itu sendiri ada Majelis Taksir Al-Quran atau MTA, terus ada Nahdlatul Ulama atau NU, terus ada Persatuan Islam atau Persis, dan masih
banyak lagi organisasi yang lain. Kemudian yang Syiah itu sendiri ada Ahlul Bait Indonesia atau ABI dan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau IJABI. Dari kedua kelompok tersebut memiliki kemiripan, di mana keduanya sama-sama memiliki kepercayaan pada teks suci Al-Quran dan juga menjunjung tinggi pentingnya ibadah, pengembangan pemahaman, pendidikan, dan pelayanan masyarakat, serta keterlibatan dalam bidang sosial dan juga politik. Jadi keduanya juga memiliki kemiripan-kemiripan dalam hal tersebut. Kemudian terkait dengan penggalan ayat Al-Quran yang berbunyi, di akhir zaman maka orang yang menegakkan kebaikan dan kebenaran laksana memegang api di kedua tangannya. Dari penggalan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap orang yang memiliki niat baik atau memiliki tujuan baik atau perbuatan baik itu tidak akan berjalan dengan mulus. Pasti ada sebuah rintangan atau tantangan yang akan yang akan mereka hadapi seperti itu. Jadi contohnya dalam dunia perdagangan. Tentu dalam dunia perdagangan itu ada kita mengharapkan hasil, mengharapkan keuntungan dari jualan yang kita jual. Akan tapi di situ kita terdapat dan dari hasil penjualan itu kita bisa menggunakannya untuk sebagai penunjang ibadah kita kepada Allah. Kemudian dari niat baik kita itu pasti ada satu rintangan. Misalnya ada pelanggan yang menawar di harga yang drastis seperti itu. Akan tapi kita tidak boleh putus asa, kita harus tetap menjualnya sesuai dengan harga yang sewajarnya, dan hal itu tidak dan dengan tanda kutip harga tersebut tidak merugikan orang lain. Jadi kita dalam berdagang itu kita tidak boleh mengambil riba yang sangat besar. Sekecil apapun ribanya, intinya kita tidak boleh mengambil keuntungan yang sangat besar sehingga hal itu dapat menyebabkan adanya riba. Jadi kita itu harus memberikan harga yang sewajarnya dan tidak merugikan pelanggan. Nah, kemudian contoh selanjutnya yaitu membangun dan mengelola program pendidikan untuk anak-anak miskin di daerah terpencil, di mana hal tersebut merupakan sebuah tujuan baik untuk menciptakan generasi-generasi yang baik, yang berpotensi, yang mengerti agama dan sebagainya. Akan tapi hal itu juga terdapat tantangan-tantangannya, contohnya seperti respon masyarakat yang tidak baik dan sebagainya. Akan tapi dalam tantangan tersebut kita harus benar-benar bijak dalam menyikapi, dan kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap menjalankan niat-niat baik kita selagi itu tidak merugikan orang lain, dan itu merupakan dan membangun pendidikan itu malah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang dapat menciptakan manfaat bagi semua orang seperti itu. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu menyumbangkan pakaian atau makanan kepada mereka yang membutuhkan di komunitas lokal atau mengorganisasikan penggalangan dana kecil. Nah, itu merupakan memberikan pakaian yang masih layak pakai. Itu kan merupakan niat baik kita untuk membagikan harta kita, sekalipun itu merupakan pakaian bekas akan tapi masih layak dipakai. Dan kebanyakan orang menganggap hal itu sepele, akan tapi itu perbuatan kita itu dapat mendapatkan respon yang sangat baik ketika kita memberikannya pada orang yang memang benar-benar membutuhkan. Contohnya seperti anak yatim, terus orang-orang yang di jalanan itu sangat membutuhkan niat baik kita itu. Jadi kita itu harus tetap menjalankan niat-niat baik, kita itu harus tetap menjalankan perbuatan baik kita selagi itu tidak merugikan orang lain, seperti itu. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbirati fardal kifayati rakaataini lillahi ta'ala.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghafaj wa ghayalin ash wasyaf'i wa ghawat wa ghayri idza yas hal fi dzalika qasamun ladzi hij alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamudan ladzina jabus sakhara bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina tawaw fil bilad fa'aktaru fiha fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma wa kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Untuk tanda bacanya sendiri itu ada waqfaj. Dalam bacaan waqfaj ini di situ ada angka qamariyah di mana ada huruf al bertemu dengan fa, kemudian faj. Jimnya ini termasuk qalqalah. Wa ghayalin ash. Wa ghayaliyanya panjangnya dinamakan matobi'i. Lin ash ini idhar halaki, yaitu tanwin kasrah bertemu ain, kemudian wasyaf'i wa ghawat. Wasyaf ini angannya termasuk asyamsiyah karena ada ang bertemu dengan tasdid. Kemudian wa ghawat ini ang qamariyah karena ang bertemu dengan waw. Kemudian wa ghayri idza yas, wa ghayri ini angnya termasuk asyamsiyah karena ada ang bertemu dengan tasdid. Kemudian ngai ini termasuk mat angin karena ya sukun diikuti dengan fathah. Kemudian idza ini mat tabi'i. Kemudian fi-nya ini mat tabi'i karena ada ya sukun diikuti dengan kasrah. Kemudian dzalika, dza ini mat tabi'i karena fathah diikuti alif. Kemudian qasamun lidhi ini idgham bil gunnah karena
ada tanwin dhamma bertemu dengan ngam. Kemudian nya ini matobi'i, hij ini jimnya ini merupakan huruf kongkongah. Kemudian angam taro kaifa, angam taro ini mim sukunnya termasuk dengan idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan ta. Kemudian kaifah ini mad angin karena ada ya sukun diikuti fathah. Kemudian fa'ala rabbuka bi'ad, ini bi'ad ini merupakan mad aritmi sukun karena ada mad yang dibaca setengah wakof, mad yang diwakofkan. Kemudian iramadati, da ini mad tabi'i, ting ini ang qamariyah karena ada ang bertemu dengan ain. Kemudian ting imad ini mad aritmi sukun karena mad dibaca wakof. Kemudian angati ini asyamsiyah dan matobi'i. Kemudian ngamyuh ini idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan iya. Ngaknya ini qafnya ini termasuk huruf kongkongah. Kemudian mitlaha haknya ini panjangnya matobi'i, fi'l bi'ad ang qamariyah dan mad aritmi sukun. Kemudian wathamuda ini wathamu matobi'i, dan ngadi ini asyamsiyah. Kemudian ini matobi'i, ja bussoh, ja matobi'i, bussoh ini mad asyamsiyah. Kemudian bilwad ini ang qamariyah karena ada ang bertemu dengan waw. Wad ini mad aritmi sukun karena mad dibaca bukan dibaca sukun karena mad dibaca wakof. Kemudian wa fir'auna, au ini mad angin karena waw diikuti dengan fathah. Kemudian waw sukun diikuti dengan fathah. Kemudian wad wa fir'auna autad angnya ini ang qamariyah, autad au ini mad angin, kemudian tad ini mad aritmi sukun. Angadzina angnya ini asyamsiyah, dzina matobi'i, tawaw waw ini mad angin. Kemudian fi'l bi'ad ini angnya ang qamariyah dan bi'ad ini mad aritmi sukun. Kemudian fa'ik taru, ru ini matobi'i, fiha ini sama-sama matobi'i, fi dan ha matobi'i, hang fasad ini angnya ang qamariyah, fasad mad aritmi sukun. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab, alaihim ini mad angin, him rabbuka ini idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan ra. Kemudian saw ini mad angin, to azab ini mad aritmi sukun karena mad dibaca wakof. Kemudian inna rabbaka ngabing mirasad, inna ini guna musyaddadah. Kemudian ngabing mirasad angnya ang qamariyah, mirasad ra-nya ra tarakik karena ra diikuti oleh kasrah. Kemudian sod ini sodnya mad aritmi sukun. Kemudian fa'amma manya ini fa'amma tasdidnya ini guna musyaddadah, manya ini panjangnya mad tabi'i. Kemudian fa'amma insanu angnya ang qamariyah, insanu ini ifa hakiki karena nun sukun bertemu dengan sin, panjangnya mad tabi'i. Idza mabtangahu, idza mad tabi'i, ma mad tabi'i, mabtangahu ba sukunnya ini merupakan huruf kongkongah. Kemudian tangahu mad tabi'i, rabbuhu mad tabi'i, fa akramahu mad tabi'i, wa na'amah.
Fayaqulu mad tabi'i rabbi akraman. Ini merupakan mad jaiz munfasil karena ada tanda mad diikuti bertemu hamzah di lain kalimat. Kemudian wa amma idza, ini juga amma tasdidnya merupakan wuna musyaddadah. Wa amma idza panjang ini mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil karena ada tanda mad bertemu dengan alif di lain kalimat. Bertemu dengan hamzah, bukan alif. Bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kemudian idza mad tabi'i mabtaghahu, ma-nya ini panjangnya ini mad tabi'i, mabtaghahu huruf ba-nya ini qaqaqah, huruf qaqaqah, taghahu panjangnya mad tabi'i, faqadara alaihi, ini mad ghain. Kemudian rizqahu, hu-nya ini mad tabi'i, wa yaqulu mad tabi'i, ku ini mad tabi'i. Kemudian rabbi ahanan, ini mad jaiz munfasil karena ada mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ahanan, ha-nya ini mad tabi'i. Kemudian kalla, ini mad tabi'i. Bangga tukrimun, ini bangga ini angka qamariyah karena ini ada tidak ada bangga, ini tidak ada tanda bacanya. Kemudian tukrimunahmu, ini mad tabi'i. Nang yatim angka qamariyah, tim ini mad arid sukun. Kemudian wanga mad tabi'i, tahaddu, ini mad wajib munfasil karena mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian du, ini mad tabi'i. Anga mad tabi'i, to'ami mad tabi'i, to'amil miskin, angnya angka qamariyah, miskin ini mad arid sukun. Kemudian wa ta'kuluna, kuluna ini mad tabi'i. Naturasah, ini ada angka bertemu dengan tasdid itu asyamsiyah. Kemudian turasah, ro-nya mad tabi'i. Akngama, ini ada tanwin fathah bertemu dengan ngam termasuk huruf idgham bil gunnah. Kemudian ngamma, ini mad iwad, yaitu ada tanwin dibaca waqaf. Kemudian wa tuhibbuna, bunah ini mad tabi'i. Wa tuhibbuna hubban jamma, ini angnya angka qamariyah. Manga ini mad tabi'i. Hubban jamma, ini ada tanwin fathah bertemu dengan jim, itu termasuk ifa hakiki. Kemudian jamma, ini mad iwad. Kemudian kanga idza, ini termasuk mad jaiz munfasil karena ada mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Idza mad wajib. Dukkatil ardu, til ardu, angkanya ini angka qamariyah. Dakka, tanwin fathah bertemu dengan dang, termasuk dengan ifa hakiki. Kemudian dakka, ini mad iwad. Kemudian wajaa, jaa ini mad wajib munfasil, mad wajib muttasil karena mad bertemu dengan hamzah dengan satu kalimat. Rabbuka wa ngamangaka, angkanya angka qamariyah. Wa ngamangaku, mohon maaf, wa ngamangaku angkanya angka qamariyah. Soffan, soffa, ini tanwin fathah bertemu dengan shad, ifa hakiki, dan soffa ini mad iwad. Kemudian waji yawma idim bi jahannam. Waji ini mad wajib munfasil karena
mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Yauma, yau ini mat angin, kemudian yauma idim bi jahanna ini tanwin kasrah bertemu dengan ba, idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah, tanwin kasrah bertemu dengan ba itu ikrab. Mohon maaf salah. Bertemu dengan ikrab, kemudian jahannam ini guna musyaddadah. Kemudian yau ini mat angin, yauma idi yatadzakkaru, yau ini mat angin, dia ini ada tanwin kasroh bertemu dengan iya ini idgham bi gunnah. Kemudian yatadzakkaru insanu, angkanya angka qamariyah, insanu nun sukun bertemu sin termasuk ifa hakiki. Wa anna ini guna musyaddadah, panjangnya mat tabi'i. Kemudian ngahud dzikra, angkanya asyamsiyah. Kemudian dzikra mat arid sukun. Kemudian yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, yaqulu ku ini mat tabi'i, ya laitani ya ini mat tabi'i, ngai ini mat angin, tani mat tabi'i. Kemudian qaddamtu, damtu ini idhar safawi karena min sukun bertemu dengan ta. Li hayati ya ini mat tabi'i, kemudian ti ini mat arid sukun. Kemudian fayauma idin, yau ini mat angin, kemudian ma idin nga, ini ada tanwin kasrah bertemu dengan nga, berarti idgham bi gunnah. Kemudian yu'allibu adzabahu ahad, adza ini mat tabi'i, bahu ahad ini mat jaiz munfasir. Kemudian wa nga yuthiqu wathaqahu ahad, wa nga ini mat tabi'i, yu mat tabi'i, wathaqahu sa ini mat tabi'i, qahu ahad, hu ini qahu ahad ini mat jaiz munfasir. Kemudian ahad ini mat qongqongah. Kemudian ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyah ini mat wajib munfasir. Oh bukan, ini mat jaiz karena mat bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kemudian nafsu ini angkanya asyamsiyah, nafsul mutmainnah angka yang kedua ini angka qamariyah. Kemudian inna ini guna musyaddadah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ji'i ila ini mat jaiz munfasir. Kemudian ila nganya ini mat tabi'i, kemudian rabbika radiyatan mardiyah, ra-nya mat tabi'i, radiyatan mardiyah. Ini di sini ada tanwin fathah bertemu dengan mim, berarti idgham bi gunnah. Kemudian fadkhuli fi ibadi, ini fadkhuli adanya huruf qongqongah, kemudian li panjangnya ini mat tabi'i, fi ini juga mat tabi'i, ba ini mat tabi'i, di ini mat arid sukun. Kemudian wadkhuli jannati, wad ini dangannya dan sukunnya huruf qongqongah, kemudian khuli linya mat tabi'i, jannati tasydidnya guna musyaddadah, ti mat arid sukun. Itu tanda-tanda baca yang ada di surah Al-Fajr. Mungkin terdapat beberapa tanda baca yang tidak saya sebutkan atau keliru, mungkin bisa dikoreksi dari yang mendengarkan, karena manusia tidak luput dari salah dan dosa, dan pengetahuan saya juga masih minim terkait dengan tajwid. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. نويت التيمم لاستباحة الصلاة فرضا لله تعالى.